Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat. Di dalam sebuah hadis telah disebutkan, man asurat alaihi hajatuhu fal yukthir minas sholati alayya fa innaha takshifu al-humuma wal humuma wal kuruba wa tukthirul arzaqa wa taqdi al hawaija. Barang siapa yang merasa sulit mewujudkan hajatnya, maka perbanyaklah membaca sholawat, karena sholawat bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, dan kesulitan. Dan sholawat bisa memperbanyak rezeki dan bisa mewujudkan semua hajat. Dari hadis di atas dapat kita fahami bahwa keutamaan membaca sholawat ada 5. Yang pertama, sholawat bisa menghilangkan segala kesusahan. Bagi para jamaah yang sedang mengalami kesusahan atau bahasa Jawanya sumpek, bete, galau, stres, dan sejenisnya, maka solusi untuk menghilangkan segala kesusahan tersebut adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Kita sering tiba-tiba susah tanpa sebab, dan bisa jadi itu karena dosa-dosa kita di masa lalu. Untuk menghilangkan kesusahan tersebut, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat. Yang kedua, keutamaan sholawat bisa menghilangkan semua kesedihan yang melanda hati kita, apapun sebabnya, entah karena ditinggalkan keluarga yang dicintai, entah karena kehilangan harta benda, dan seterusnya. Manusia hidup pasti pernah mengalami sedih, dan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah larut dalam kesedihan. Dan untuk menyembuhkan kesedihan yang melanda hati kita, di antara solusinya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Insya Allah dengan sholawat yang kita baca, kesedihan yang sedang melanda hati kita
disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan sholawat adalah bisa menghilangkan segala kesulitan yang kita hadapi, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ada di antara kita ketika mengurus sesuatu selalu dipersulit, entah mengurus pekerjaan, mengurus sekolah anak atau sejenisnya. Ketika ke kantor pemerintah ada saja halangannya, ada saja hambatannya. Bisa jadi itu disebabkan karena kita jarang membaca sholawat. Insya Allah jika kita mau membaca sholawat, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik urusan kantor pemerintah, urusan sekolah anak, urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting, urusan kita di akhirat nanti. Ketika ada perhitungan amal, ketika ada timbangan amal, ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dipercepat, itu semua karena perantaraan sholawat yang sering kita baca ketika kita di dunia. Yang keempat, sholawat bisa memperbanyak rezeki bagi para jamaah yang merasa ekonominya seret, mampet, cupet, rezekinya kurang lancar, maka solusinya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Semakin banyak sholawat yang kita baca, insya Allah rezeki yang kita terima juga semakin banyak. Dan ingat, rezeki tidak hanya uang, rezeki tidak hanya harta benda, kesehatan termasuk rezeki, hati yang tenang termasuk rezeki, pikiran yang tidak mudah kaget, tidak mudah ikut-ikutan, pikiran yang selalu tenang, santai termasuk rezeki. Kaki yang tidak berat diajak berjamaah ke masjid termasuk rezeki. Istri yang taat, anak yang mau sholat 5 waktu tanpa disuruh, itu semua termasuk rezeki. Karena itu jangan pernah iri dengan kekayaan tetangga. Bisa jadi hartanya banyak tapi dia sakit-sakitan. Bisa jadi hartanya banyak tapi istrinya selingkuh, anaknya nakal, tidak mau sholat. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal mensyukuri, ikhtiar dan berdoa. Yang kelima atau yang terakhir, sholawat bisa mewujudkan semua hajat tanpa terkecuali, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Contoh hajat akhirat adalah bebas dari api neraka, masuk surga tanpa hisab, lewat jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat menyambar. Itu semua termasuk hajat akhirat dan bisa kita wujudkan dengan memperbanyak membaca sholawat. Dan contoh hajat dunia yang paling mudah adalah minta rumah, minta mobil, minta uang. Itu semua hajat dunia, namun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tujuannya untuk akhirat. Contoh, ya Allah, saya minta rumah agar saya bisa memuliakan tamu saya. Itu termasuk
meminta dunia yang diperbolehkan oleh agama karena tujuannya akhirat, yaitu memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, ya Allah berikan hamba mobil yang bagus agar hamba bisa melaksanakan silaturahim ke keluarga saya, kerabat saya, teman saya, dan saya bisa melaksanakan ziarah ke makom-makom para wali, sowan ke para kiai, para ulama, para habaib, maka itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama membolehkan karena meminta dunia tujuannya untuk akhirat. Contoh yang ketiga, ya Allah saya minta uang 1 triliun agar hamba bisa membantu masjid yang sedang dibangun, bisa sedekah ke yatim piatu, bisa untuk umroh haji, mengumrohkan orang tua saya, menghajikan orang tua saya. Itu termasuk meminta dunia yang diperbolehkan oleh agama karena tujuannya adalah akhirat. Apapun permintaan kita, kalau tujuannya akhirat maka diperbolehkan oleh agama. Dan saya menyarankan untuk membaca sholawat yang paling singkat, sholawat yang paling pendek, yaitu sholawat Jibril. Saya yakin panjenengan hafal semua bunyinya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita baca baik di rumah, di tempat kerja, di kendaraan. Boleh dibaca di mulut, jika capek boleh dibaca di dalam hati. Insya Allah jika kita rutin membaca sholawat dan sering membaca sholawat, akhirnya nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mau membaca sholawat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.